158. Sebelum kita baca, perlu kita ketahui sejenak bahwa yang mengetahui secara totalitas terkait tentang pribadi per individu hambanya Allah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kelebihannya ataupun kekurangannya. Nggih. Jadi kelebihan yang dimiliki oleh per individu dari hamba Allah ataupun mungkin kekurangan-kekurangan secara totalitas yang mengetahui secara mutlak itu namung pangeran sing nyiptakake. Ya'lamu sirra wa akhfa. Berapa nilai kedudukan di sisi Allah terkait tentang ibadahnya, yang tahu juga Allah. Inna akramakum indallahi. Yang mengetahui secara mendetil, tentang perbuatan maksiatnya, perbuatan khilafnya, perbuatan buruknya secara keseluruhan, nggih namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ada, ini masih nyambung pada hikmah sebelum, ada beberapa hamba-hamba Allah Ta'ala khusus yang dibukakan oleh Allah Ta'ala pintu tertentu untuk bisa melihat kepribadian manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, ini taatnya, oh ini maksiatnya. Niku ada. Makanya sebelum kita baca, kenapa ada istilah air mustakmal? Air itu mustakmal, air ini mustakmal. Kenapa? Cara fikihnya, air itu bekas digunakan. Betul? Air itu bekas digunakan orang berwudu atau kecipratan dari anggota wudu nyiprat airnya ke air tersebut. Kenapa kok mustakmal? Ada keterangan hadis, setiap orang yang wudu itu kotoran-kotoran yang ada di muka niku nglendere di air. Ketika membasuh muka, semua noda-noda kemaksiatan mungkin dari matanya, dari mulutnya, niku semuanya rontok mengikuti aliran air. Begitu pula noda yang ada di tangan, di kaki. Ada orang-orang tertentu niku ngertos perubahan air yang tidak kita ketahui. Warna nih temil luar biasa. Ya, Pak. Noda-noda kemaksiatan, Pak. Gelendere di mana? Di air. Jadi orang-orang tertentu itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sir rahasia dari setiap hadis yang disampaikan oleh Rasul, itu betul nyata kelihatan bahwa memang noda-noda kemaksiatan itu memang masuk ke dalam air, berubah. Cuma kita belum sampai menjangkau kepada pintu yang namanya pintu batin. Nah, orang-orang yang semacam ini dibukakan oleh Allah Ta'ala pintu batin, bisa melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Itu diarahkan oleh beliau Imam Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Manittala ala asraril ibad walam yatakhallaq birrahmatil ilahiyah kanat tila'uhu fitnatan alaih wa sababan li jarril wabali ilaih. Sallu ala Nabi Muhammad.
kali diunjuk. Barang siapa man sopo wongi, siapa saja ittolak yang bisa melihat. Jadi melihatnya bukan pakai pandangan mata nih Pak, melihatnya pakai mata batin, mencorongi iman. Sebab riyadhah demi riyadhah niku akhire atine padang. Artinya apa? Padang. Sehingga ittala dibukakan oleh Allah Ta'ala bisa mengetahui sir-sir yang terdapat pada orang lain. Bahasanya hikam pakai bahasa asror. Padahal di situ yang dimaksud nggih keburukan, nggih kejelekan. Tapi ada tiang-tiang riyen itu tidak mau menyalahkan orang. Tidak mau napa? Menyalahkan orang. Bahasanya asrar, sudah sir-sirnya Allah Ta'ala yang diletakkan pada seorang hamba. Akidah kan yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari Allah. Al khairu wasyarru bimasyiatillah. Al khair kebaikan juga atas izin Allah, wasyar keburukan pun juga atas izin Allah. Tapi adab kita, tata krama kita mboten angsal menisbatkan keburukan kepada Allah, yang dilambangkan dalam surat Al-Fatihah niku lho, suratal ladzina an'amta, jalane tiang-tiang soleh sing jenengan paringi nikmat, jenengan paringi nikmat perkara apik. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalane orang-orang yang dibenci. Lah sapa sing benci? Nggih pangeran. Sebab kemaksiatane, sebab kesalahannya cuma mboten dinisbatkan kepadamu yang memberi. Secara adab dan tata krama. Jadi bahasanya Fatihah itu sudah berbeda. Nek tiang-tiang sae niku pakai khitab an'amta, tapi nek tiang-tiang boten sae khitabnya disimpan oleh Allah Ta'ala, bahasanya ghairil maghdub alaihim, boten ghairil ladzina ghadibta alaihim. Shallu ala Muhammad. Ulangi malih sambil diresapi. Manittala ala asraril ibad, barang siapa yang bisa melihat sir-sir yang diletakkan oleh Allah Ta'ala dalam diri hambanya. Walam yatakhallaq birrahmah, tapi orang itu mboten gadai sifat rahmati Allah, enggak dititipi sifat rahmati Allah, sifat kasih sayangi Allah. Nah, kanat tilauhu, maka kelebihan yang dimiliki oleh orang tersebut bisa melihat sirnya orang, rahasia orang, baik khususnya yang buruk, akan menjadikan fitnah untuknya, bahkan akan bisa menggiring orang itu ke dalam suatu kesesatan. Sallu ala Nabi Muhammad. Nggih, paham nggih? Ana mboten? Nggih. Terus hikmah ini memberikan suatu arahan kepada orang-orang yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melihat kahanan-kahanan gaib, khususnya yang ada pada pribadi hambanya Allah. Nggih. Makanya tiang-tiang ngoten niku, pengajian sebelumnya saya sampaikan, kadang-kadang nggak mau ketemu orang, gak gelem kumpul kali menungso, wedi
delok sejatine menungso niku benten macem-macem niki mboten kuat. Mboten apa? Kuat. Oke, sampai kemarin saya ceritakan itu ada orang nggak mau jamaah Jumatan beberapa minggu, beberapa bulan nggak mau Jumatan, padahal nggak ada uzur secara syar'i, dipaksa kalau rencangnya kamu harus Jumatan, nggak ada uzur, nggak ada sakit, nggak ada bepergian, kok nggak Jumatan? Dijawab, maaf konco, bedo awakku mbek awakmu iki bedo. Bedo piye? Ora ana apa-apa kok bedo. Dipaksa, akhirnya napa? Berangkat. Sampai ke masjid, duduk di tengah masjid, kemudian koncone niku mripate diusapi ngeten. Dibukakan hakikat maaf di dalam masjid niku macam-macam rupa jenis hayawan. Akhirnya boten tahan, mau pingsan, dikembalikan lagi. Sudah tahu, oh, posisiku seperti itu, makanya aku udzur, aku nggak bisa Jumatan. Cuma ini orang pilihan, jangan ngaku-ngaku Pak, aku udah nggak Jumatan. Karena nggak Jumatan, aku gak iso kumpul wong, jadi oh, nyangkruk bolak-balik. Loh, ada. Loh, Imam Ibnu Hikam sudah mengatakan ada. Loh. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika melihat orang-orang seperti itu langsung dikasih oleh Allah taala pintu rahmat, sehingga setiap ketemu dengan orang, rahmatnya itu nutupi kelebihan, sehingga muamalah dengan secara zahir nggih gelem salaman. Walaupun kadang-kadang sing diajak salaman niku karu-karuan Pak. Walaupun sing diajak salaman ra karu-karuan. Napa ra karu-karuan? Wis mbah nemen pokoke. Yo gelem diajak ngomong, ya diziarahi nggih diterima. Lho nggih. Sampai dikutip dalam sebagian syarah, Nabi Ibrahim kok sampai nyembelih Nabi Ismail, kenapa? Anak dewe disembelih. Loh. Kalau ilmu zahirnya ya memang itu atas ru'ya dari Allah Ta'ala. Kalau sudah membahas semacam ini, ada sesuatu yang maaf yang kurang pas yang ada pada Nabi Ismail, sehingga bapaknya sendiri mau nyembelih. Dong. Dibukakan oleh Allah Ta'ala pintu untuk Nabi Ibrahim. Lihat keburukan orang saat itu, ketika maksiat langsung nempel di tubuhnya, itu tidak karu-karuan bentuknya, sehingga didoakan mudah-mudahan mati. Ngoten Pak, mati kabeh Pak. Akhirnya kalau Allah Ta'ala, hei Ibrahim, nek ngono carane umatku entek, setiap maksiat mbok dongakno, setiap maksiat mbok dongakno, setiap mbok dongakno. Bahasane ngoten. Orang ini Ibrahim. Nah, kita tahu siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak kekurangan kita sampai saat ini masih bisa sholat. Betul apa betul? Loh, nek hakikat Allah Ta'ala mau menunjukkan sifat kemarahan, diusir Pak awak dhewe. Maaf loh. Tapi dengan kekurangan yang kita miliki, kekurangan yang ada pada diri kita, maaf mungkin noda kesalahan yang masih melekat pada diri seseorang, masih datang sholat jamaah, alhamdulillah, dengan membawa kekurangan masih bisa hadir yang namanya majelis taklim, dengan membawa noda kesalahan masih diundang untuk bisa sholat tahajud, duha masih bisa, nanti isyraq masih bisa, alhamdulillah. Jadi ditutupi kalian rahmatnya Allah, dan ini dititipkan pula kepada sebagian kekasih-kekasih Allah, yaitu para aulia illah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, zahir kita, batin kita, amin ya rabbal alamin. Dari ini keterangan, maka pentingnya kita untuk menanamkan sifat rahmat kepada siapapun. Benda mati pun
syariat menganjurkan untuk dirahmati benda mati, apalagi benda yang hidup. Benda yang hidup bahkan jenis hayawan, apalagi dari kalangan jenis manusia. Benda yang mati, Rasul niku selama hidupnya enggak pernah mencela makanan, menghina makanan, itu enggak pernah. Kana la ya'ibut ta'am. Rasul niku Pak selama hidupnya mencela makanan yang kurang pas dari seleranya, itu tidak pernah. Allahumma sholli ala Muhammad. La ya'ibut ta'am. Urusan makanan minuman enggak pernah dicela. Nih awak dewe langganan ambil asini sambel suka. Salah satu istri beliau Siti Aisyah niku kagum, jenengan niku lho Rasul kok gak ono eleke. Jenengan niku mboten wonten eleke, mboten wonten jeleke, kabeh sae. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai kagum niku istri-istri beliau. Enggak dimasakan, enggak pernah marah, dimasakan apa adanya. Niku Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, gak usah heran, wong guruku pangeran. Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Sing mendidik aku bukan ustadz, bukan kiai, bukan Jibril, langsung Allah Subhanahu. Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Rahmat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sampai benda-benda yang masih yang mati itu sampai dapat aminipun rahmatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah keluar dari kota Madinah dengan sahabat Khalid bin Walid, di salah satu daerah disuguhi makanan namanya dob. Dob itu adalah jenis hayawan yang hidup di padang pasir. Bentuknya mirip seperti seliro. Apa seliro namanya? Biawak, tapi mboten biawak niku mboten. Gede gagah. Dob. Gede napa? Gagah. Jenengan tingali mawon. Dot ba jenengan klik teng Google gambare nak metu nggih. Jadi kadang-kadang ada orang itu dia pakai dalil halal, mboten niku, mboten sing niki, mboten sing ngene solokan sing mboten niku. Bentuke gagah, napa? Gagah, kados domba. Gede. Disajikan. Kemudian Rasul enggak makan tanpa menghina. Kenapa kamu enggak makan ya Rasulullah? Maaf, ini jenis makanan belum ada di daerahku. Belum ada di daerah. Kan sebagian orang kan ngoten. Dari luar belum pernah ke Gresik, disuguhi apa Pak? Kerawu atau mungkin apa Pak? Bandeng keropok. Kados kula riyen nggih ngoten, sak mangke nggames Pak. Sak ndas-ndasin entek bandenge. Lho ngoten. Jadi Rasul ndak, makan ndak. Lam ajidli fi ardi qaumi. Maaf, di daerahku belum ada ini, maaf. Tapi sahabat Khalid makan dan Rasul melihat. Nah, ini diantara dalil yang menunjukkan halalnya hayawan dob. Tapi yang jenisnya itu mboten yang di solokan itu mboten niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Dob ini pernah Nabi Muhammad SAW melihat sebagian sahabat ngerumpi di atas onta. Jadi ontanya itu berdiri tapi ngerumpi ini di jagong di atas onta. Jadi ontanya berhenti, kemudian dinaiki sama sebagian sahabat. Jadi ngobrol tapi di atas onta. Pas napa pas? Mboten pas. Kata Rasulullah, meduno. Nek ape ngomong medun. Sakno ontane kon ngadeg. Lho, dauha salimah
irkabu asal, biar dia itu istirahat. Kalau mau ngobrol jangan di atas onta. Kalau mau berjalan silakan, tapi kalau ngobrol kamu turun. La tattakhidhuha karasiya li ahadisikum. Jangan kau jadikan kursi untuk bahan ngobrolmu. Loh, sampai segitu Pak rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Masuk ke dalam salah satu pekarangan. Di situ ada onta, dengan sendirinya onta lari mengejar Nabi sampai mulutnya onta diletakkan di telinga Nabi, koyok-koyok mengeluh. Udah, hari ngobrol sampai untung. Sinten Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulutnya onta itu didekatkan ke telinga Nabi, didengarkan terus. Lalu kemudian selesai Rasulullah mendekatkan mulutnya ke telinganya onta. Pemilik onta kelengak lagi opo karepe. Lalu kemudian Rasul mengatakan, aina sahibul jamal, mana pemilik onta? Kula ya Rasulullah, ini. Kata ontamu, mangane sithik mergawene rekoso. Bener nggih ya Rasulullah. Aja ngono, mbok kasih makanan sithik tapi mergawene kata. Aja ngono. Nggih ya Rasulullah, setelah ini onta ini khusus makan tok gak mergawe. Loh, ini sifat rahmat. Kita belajar merahmati orang dari Rasulullah. Bagaimana rahmatnya dengan benda mati? Loh, rahmatnya dengan jenis hayawan lebih dahsyat lagi. Siapa? Imam Ahmad Rifai 40 hari kemana? Jauh dari desa, ngerawat anjing yang buduken. Napa buduken Pak? Wakeh bahasanya apa bahasanya? Wis anjing najis mughalladh, penyakitan sisan. Diusir sama penduduk, ditendangi, diusir ini. Kalih Imam Ahmad Rifai dibopong Pak, mencil, dibikin khemah, duduk dengan anjing 40 hari 40 malam, diobati sampai waras. Sudah masuk sifat rahmat kita seperti itu Pak. Loh, kalau kita belum dapat, apa faedahnya? Astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat. 40 hari 40 malam wali Imam Ahmad Rifai ngopeni jenisnya hayawan sing kados mekaten. Ditanya, wahai Imam, nyanyiakan waktu, ngambil waktu ngopeni model hayawan sing najis kados mekaten Imam. Apa jawaban beliau? Aku takut di hari kiamat dihisab oleh Allah Ta'ala. Kenapa kamu tahu anjing yang sakit tidak kamu obati? Oh, tapi nggih kembali kepada hukum-hukum tertentu Pak. Nggih, kalau mazhab Syafi'i tetap hukumnya najis, kalau mazhab Imam Malik mboten najis. Malih niki sedanten cerita-cerita rahmat. Kula duduake ulama-ulama riyen niku Pak. Diangkate cepet kali Allah Ta'ala nggih sifat ngeten niki Pak. Nggih sifat ngeten niki. Lho nggih. Justru kadang-kadang sing bahaya sifat sombong, sifat takabur, sifat sosok paling alim, paling sregep ngajine, paling sregep jamaah, paling sregep kali tonggo nyelatunan. Wonge teko ambek kanca gak nyopoan, ngenyekan banyak, menghina orang, mau hujat orang seenak. Lu nasibnya dia itu yang tahu hanya Allah. Betul apa betul? Kemarin khutbah saya sampaikan, Imam Ahmad Rifai jadi khotib sholat jamaah, lengene tugel siji. Jenengan purun Pak, sholat dari imam dan lengene ilang siji, satu panjang satu pendek. Allahu Akbar. Setelah sholat ditanya, hei imam, kok jenengan seperti ini pakaiannya? Oh iya, tadi saya mau berangkat jamaah. Ya, baju saya lengannya satu ditiduri sama kucing. Kenapa Pak? Ditiduri sama kucing.
Jadi kucing lemekan ambil lenganku, tak potong supaya enggak mengganggu kucing. Awak dewe tendang aja. Apa jamaah anda tendang aja. Loh beda Pak. Ini namanya nguji iman gini Pak. Orang sekarang baru beda, ini enggak kunut, ini kunut sudah ingkur-ingkuran. Sebentar lagi iki Ramadan sing 8 rono sing loh. Ini betul, sing 60. Loh padahal itu ndak keluar dari syariat loh Pak. Yang kunut nggih syariat, yang boten kunut nggih syariat. Sing 8 rakaat nggih syariat, sing 20 nggih syariat. Sing perlu diopeni yang belum ke masjid. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing belum traweh niki kita openi, kita doakan. Dungane Nabi Muhammad niku lho Pak, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Gusti, mereka belum tahu. Ada majelis taklim per minggu kok ada yang belum datang, mereka belum tahu. Belum jenengan kasih hidayah. Dereng jenengan kasih taufik Gusti, tolong berikanlah hidayah. Amin Allahumma. Niku dongane Rasulullah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Malih kata cerita rahmat ini Pak. Nggih, ambek zuhur siap. Nggih, on. Di rumah sahabat Ali niku wonten pembantu ndableke pol. Napa? Pembantu ndablek. Bahasa niku ghulam, budak. Budak beliau ndableke pol, ndableke pol. Nah. Pernah suatu ketika sahabat Ali niku manggil fulan, gak dijawab. Padahal dia lagi duduk di depan rumah, lihe-lihe. Fulan meneng. Barang Imam Ali niku, Sayyidina Ali niku keluar, fulan. Loh, kok gak dijawab? Gak denger. Saya dengar dari awal jenengan manggil. Loh, kenapa kamu gak jawab? Saya karena gak pernah jenengan lihat saya. Karena saya belum pernah jenengan lihat marah. Saya belum pernah jenengan lihat marah, sehingga nyantai-nyantai saja. No. Cara awak dhewe yang greget wong Pak niki. Amintu min ghadabik fa askantu wastaqrartu. Aku merasa aman, enggak pernah jenengan marahi. Oh, Allahu Akbar Pak. Kaya napa Pak nggih hatine tiang-tiang ngoten Pak. Sehingga saya yo ndablek ngeten iki. Dipanggil pertama menang, dipanggil kedua menang, ketiga menang. Akhirnya sahabat Ali, loh dari tadi kan kamu tahu. Ya memang saya tahu. Lah kenapa nggak jawab? Saya sengaja. Lah kenapa sengaja? Karena jenengan kebetulan pernah marah. Jadi goleki piye carane sahabat Ali marah gak ketemu Pak. Kalau kita kan gak digoleki sudah marah Pak. Loh. Akhirnya sama sahabat Ali, nek ngono kamu merdeka, sudah kamu bebas. Lu kayak gitu orang Pak. Disakiti tambah ngasih Pak. Disakiti tambah ngasih. Disakiti tambah berbuat suatu kebaikan. Maka saya tutup karena waktu sudah masuk, apalagi nanti ada khatam. Inna abdalla ummati, dalam hadis yadkhulunal jannah. Wali-wali abdal penyebabnya masuk surga itu bukan karena sholatnya banyak, walaupun sholat penting. Nggih, boten puasanya banyak walaupun puasa penting. Walakinnahum yadkhulunal jannah bitsalat. Akan tetapi mereka masuk surga sebab 3. Sebab napa? 3. 1. Si'atis sadr. Pemaaf. Napa? Pemaaf. Si'atis sadr. Jadi dodone niku jembar. Tiyang niku nek dodone jembar, biasane atine nggih jembar. Biasane tapi. Kados sifatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana wasi'as sadr. Dadanipun beliau niku jembar. Alam nashrah laka sadrak niku si'atis sadr. Jadi pekerjaan beliau para wali abdal niku pokoknya pergawane maafkan orang. Maafkan orang, si'atus sadr, ada orang melukai dimaafkan. Niki ngecek di dalam diri kita sejauh mana perkembangan
daripada sifat rahmat yang dititipkan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sampai Rasul niku pernah ngobrol dengan sahabat, bahasanya ngerumpi, lalu Rasul mengatakan, kamu bisa meniru Abu Domdom? Kamu bisa apa enggak? Tahu enggak Abu Domdom? Bisa apa enggak kau tiru sifatnya Abu Domdom? Kata sahabat, sinten Abu Domdom niki ya Rasulullah? Kok baru ini saya dengar ada nama apa? Abu Domdom. Kata Rasul, Abu Domdom itu orang dulu. Dia ibadahnya hanya mensedekahkan kesalahan-kesalahan orang yang pernah berbuat salah kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dimaafkan. Itu ibadahnya. Atine resik. Lah nek ati resik Pak, subhanallah tok ya langsung wus ngoten Pak. Nek atine resik sekali rakaat ge langsung wus ngoten, tapi nek atine wonten dengkine, wonten hasute, naudzubillah tsumma naudzu. Yang pertama syahatus sadr. Yang kedua salamatus sadr. Enggak pernah mengguncing orang. Salamatus sadr, hatinya niku bersih, terhindar dari sifat hasud, sifat dengki, sifat unek-unek sing boten. Apalagi sebentar lagi napa niki tanggal 14 Februari. Ayo kita berusaha jaga mulut kita. Amin Allahumma amin ya rabbal. Jaga mulut kita. Mari jaga tangan kita. Tetap menyapa, tetap ngopi bareng walaupun beda pilihan. Ada yang 01, ada yang 02, ada yang 03, ada juga yang 04. Milih Abdul Rauf. Tuh ngoten lho Pak. Nggih. Kita tetap kembali innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Nggih. Pun yang terakhir ar-rahmah likulli muslim. Dengan siapapun orang muslim memiliki sifat kasih sayang. Oh, berarti ning ngono gak boleh benci. Jangan salah. Boleh orang itu membenci, tapi atas dasar karena Allah. Karena apa? Marah niku boleh kalau marahnya atas dasar Allah. Nggih, al-ghadab fillah wal bughd fillah wal hub fillah min aqwa ural iman. Tanda orang mukmin niku pemarah, tapi marahnya terkait tentang agama Allah. Tanda orang mukmin suka mencintai, tapi mencintai atas dasar karena Allah. Nggih. Tanda orang mukmin niku membenci, tapi membencinya terkait tentang agama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Masjid dilecehkan, jenengan menang. Loh, terus muring-muring Pak. Agama diinjak-injak, syariat Rasul dinodai, masa menang kita? Harus muring-muring karena Allah. Tapi kalau karena diri kita, nah ini letaknya nguji iman. Ada orang mencaci maki kita, menang, mendolimi kita, jangan menang no Pak, kita harus setuju menang. Dinyek wong menang, apa malah Pak? Dihina orang, diem. Kados Rasul niku lho Pak. Muhammad majnun, Muhammad gila, menang Rasul. Muhammad sahir, Muhammad tukang sihir, menang Rasul. Tapi kalau sudah syariatnya diinjak-injak oleh orang, maka lam yakum li ahadin li ghadabi. Gak ada satupun sahabat yang berani untuk mencegah apa yang menjadi keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan melalui hikmah hari ini Allah memberikan sifat rahmat kepada kita. Di antara bentuk rahmat, mari kita doakan Indonesia mudah-mudahan diberi pemimpin yang adil, pemimpin yang saleh, dan mudah-mudahan pemimpin yang bijaksana, dan mudah-mudahan negara Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, diguyur oleh
Allah Ta'ala rahmatnya, diguyur oleh Allah Ta'ala pengampunannya. Mudah-mudahan masjidnya tambah makmur, musallanya tambah makmur, majelis taklimnya tambah makmur, kehidupan di Indonesia insyaallah tambah makmur, dan insyaallah dunia kita tambah berkah, akhirat kita tambah berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.